Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari koilocytes. Nah, di sini yaitu gambarannya ya seperti ini. Ini adanya enlarged nucleus, kemudian juga perinuclear halo, binucleation. Kemudian juga di sini 26-year-old woman comes to the office for wellness visit, yaitu seorang wanita berusia 26 tahun datang ke klinik untuk pemeriksaan kesehatan rutin. She has noticed some vaginal discharge for the past few weeks, yaitu ia mengeluhkan adanya keputihan selama beberapa minggu terakhir. She has been sexually active with her male partner for 6 months, yaitu ia aktif secara seksual dengan pasangan laki-laki selama 6 bulan. She has been taking oral contraceptive pills since becoming sexually active at age 16. Bimanual examination shows small mobile uterus, no cervical motion tenderness. Speculum examination shows area of erythema surrounding the external os, scan clear discharge. A pap test is performed and cytology findings are shown in the image. Ini ya gambarnya. Kemudian juga di observe cytology finding most likely represent which of the following: A. Clue cell, B. Endocervical cells, C. Endometrial cell, D. Koilocytes, E. Parabasal cells. The correct answer is D. Koilocytes. Baiklah, penjelasan kasusnya yaitu di sini inti soal yaitu pap smear pasien menunjukkan koilocyte. Koilocyte merupakan sel squamous abnormal akibat infeksi HPV. HPV terutama suka menginfeksi sel squamosa, misalkan di cervix, anus, genitalia. Apa itu koilocytes? Yaitu koilocyte adalah tanda khas infeksi HPV pada pap smear. Ciri khas koilocytes yaitu ada halo bening di sekitar inti sel besar dan juga gelap. Bentuk ini tidak rata seperti kismis atau raisin. Kadang juga punya dua inti atau binukleated. Mudahnya koilocyte yaitu sel HPV dengan halo di sekitar nukleus. Di sini yaitu koilocytes yaitu adanya nukleus yang membesar, kemudian juga perinuclear halo dan juga binucleation. Kenapa HPV bisa membuat koilocytes? Yaitu saat HPV aktif di dalam sel, virus mengganggu bentuk sel. Akibatnya muncul perinuclear halo, artinya area bening di sekitar inti sel. Jadi kalau pap smear terlihat yaitu sel squamosa plus halo di sekitar nukleus plus inti gelap tidak rata. Itu sangat khas untuk koilocyte akibat HPV. Hubungan koilocyte dengan LSIL yaitu tanda pap smear cervix yaitu koilocyte itu merupakan tanda dari LSIL atau low grade squamous intraepithelial lesion. Artinya adalah perubahan ringan pada sel squamosa akibat HPV. LSIL adalah lesi awal yang bisa menjadi prekursor kanker serviks, tapi seringkali masih ringan. Kemudian juga HPV resiko tinggi dan juga kanker serviks. HPV yang sering berhubungan dengan kanker serviks adalah HPV 16 dan juga 18. HPV resiko tinggi membuat dua protein penting yaitu E6 dan juga E7. Ini ya E6 dan juga E7. E6 ini merusak P53, padahal P53 adalah penjaga DNA. Kalau P53 rusak, yaitu sel rusak tidak dihentikan, sel rusak tidak mati, resiko kanker meningkat. Mudahnya adalah E6 ini membunuh P53. E7 ini merusak RB di sini ya. Padahal RB adalah rem pembelahan sel. Kalau RB rusak, E2F ini bebas. Sel terus membelah, resiko kanker meningkat. Mudahnya adalah E7 ini merusak RB. Mnemonik paling penting yaitu 6P7R, artinya E6P53 E7RB. Kalimat hafalannya adalah HPV bikin kanker. E6 ini butuh bunuh P53, E7 ini adalah rusak RB. Kenapa apakah LSIL pasti jadi kanker? Tidak selalu. Pada banyak kasus, terutama wanita muda, infeksi HPV bisa hilang sendiri oleh sistem imun.
Akibatnya adalah LSIL bisa membaik, koilocyte bisa hilang, tidak selalu progresi menjadi kanker. Mudahnya adalah LSIL sering regres, HSIL lebih bahaya. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Clue cells merupakan bacterial vaginosis. Cirinya adalah sel squamosa ditempeli banyak bakteri. Pinggir sel ini jadi kabur, keputihan abu-abu, bau amis atau fishy odor. Hafalannya adalah clue cell sama dengan BV sama dengan bau amis. B adalah endocervical cells. Endocervical cells yaitu sel normal dari bagian dalam serviks. Cirinya adalah sel kolumnar, menghasilkan mukus atau lendir, bisa berbentuk honeycomb atau picket fence. Hafalannya adalah endocervix sama dengan columnar mucus secreting cells. C yaitu endometrial cells. Endometrial cells yaitu sama dengan sel dari lapisan dalam rahim. Cirinya adalah kecil, inti gelap, sitoplasma sedikit, bergelombor, bisa normal saat menstruasi pada wanita muda. Tapi pada wanita menopause harus curiga kanker endometrium. Hafalannya adalah endometrial sama dengan small dark cluster from uterus lining. E. Parabasal cells yaitu sama dengan sel squamosa muda atau imatur. Biasanya muncul kalau estrogen rendah, misalkan menopause, postpartum, atrofi vagina atau serviks. Cirinya adalah inti bulat, sitoplasma basofilik, rasio inti banding sitoplasma tinggi. Hafalan parabasal sama dengan low estrogen beratrofi. Tabelnya koilocyte yaitu HPV, halo sekitar inti besar gelap, clue cell, bacterial vaginosis, sel ditempeli bakteri, bau amis, endocervical cell normal, sel kolumnar penghasil lendir. Endometrial cell dari rahim, kulit gelap bergerombol. Parabasal cell yaitu low estrogen, sel muda atrofi. Kesimpulannya adalah koilocyte sama dengan tanda HPV. Ciri utama halo di sekitar nukleus plus inti besar gelap tidak rata. HPV bisa menyebabkan kanker karena E6 ini merusak P53, E7 merusak RB. Kalimat hafalan terbaik yaitu koilocyte sama dengan HPV cell with halo atau HPV sama dengan koilocyte punya halo E6 ke P53, E7 ke RB.